Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devni Nabila dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Yarsi dengan prodi Akuntansi. Saya di sini ingin menjelaskan mengenai cara pengaplikasian akuntansi menggunakan Microsoft Excel. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu siklus akuntansi. Akuntansi adalah suatu proses atau transformasi data akuntansi menjadi informasi akuntansi, atau yang sering disebut dengan laporan keuangan. Proses transformasi data akuntansi menjadi informasi akuntansi dilakukan dengan melalui beberapa tahap, sehingga tahapan tersebut menjadi suatu siklus yang disebut siklus akuntansi. Siklus akuntansi secara sederhana dapat digambarkan sebagai berikut. Yang pertama, yaitu bukti transaksi, kemudian membuat jurnal, lalu buku besar, dan yang terakhir membuat laporan keuangan. Dan dari bukti transaksi, kita juga bisa membuat buku besar pembantu, kemudian laporan. Selanjutnya di sini ada perbedaan akuntansi manual dengan akuntansi komputerisasi. Nah, untuk akuntansi manual yaitu semua pekerjaan mulai dari pencatatan hingga pengikhtisaran dilakukan dengan tangan manusia. Yang kedua, data-data akuntansi yang sudah dicatat dalam buku besar, buku pembantu maupun buku catatan harus disimpan dengan baik di suatu tempat. Ketiga, tingkat kecerdasan pemrosesan dalam bertransaksi cenderung lambat. Keempat, tingkat kesalahan juga sering terjadi. Dan yang kelima, manusia hanya terlibat dalam penggunaan sistem ini. Sedangkan akuntansi komputerisasi yang pertama itu tingkat kecepatan pemrosesan dalam bertransaksi lebih cepat. Yang kedua, tingkat kesalahan cenderung jarang terjadi. Yang ketiga, laporan yang dihasilkan lebih cepat. Keempat, menghasilkan informasi dan laporan keuangan multidimensi. Kelima, data-data akuntansi yang sudah dicatat dapat disimpan dengan baik di dalam suatu dokumentasi. Keenam, semua data-data dapat dilakukan secara otomatis. Lalu, dalam siklus akuntansi program aplikasi akuntansi Microsoft Excel, dalam program ini siklus akuntansinya tidak jauh beda dengan siklus akuntansi yang dilakukan secara manual, yaitu yang pertama menginputnya secara manual dengan bukti transaksi dan memprosesnya melalui jurnal, buku besar, lalu neraca lajur, dan outputnya melalui komputer yaitu laporan keuangan, laporan laba rugi, neraca, dan laporan perubahan modal. Nah, di sini ada menu dan fungsi yang digunakan. Beberapa menu dan fungsi dalam Microsoft Excel yang digunakan dalam program aplikasi akuntansi ini adalah sebagai berikut. Yang pertama ada menu data for. Menu ini digunakan untuk membantu pengguna dalam memasukkan data ke dalam format yang sudah disiapkan sebelumnya. Kedua, menu data filter Advanced Filter untuk melakukan pencarian data berdasarkan kriteria yang diinginkan dari suatu kumpulan data yang tersedia atau data query. Yang ketiga, menu Format Cell Column Hide untuk menyembunyikan kolom data yang tidak lagi dibutuhkan dalam tampilan data. Yang keempat, fungsi sum untuk menjumlahkan nilai-nilai yang ada pada suatu range data. Lalu ada fungsi logika if untuk menentukan suatu keputusan berdasarkan suatu kondisi atau syarat tertentu. Kemudian ada fungsi aritmatika untuk membuat formula yang berkaitan dengan kalkulasi data yang akan diproses. Yang terakhir ada fungsi pembacaan tabel VLOOKUP untuk membaca suatu nilai yang ada pada suatu range data tabel yang digunakan. Nah, untuk persiapan awalnya,
sheet yang dibutuhkan itu ada menu utama atau home, lalu menu akun, kode bantu, jurnal umum, buku besar pembantu, buku besar, neraca lajur, laba rugi, dan neraca. Nah, di menu utama itu sheet menu utama berisi link untuk sheet-sheet yang akan dibutuhkan dalam proses akuntansi seperti sheet nama akun, jurnal umum, buku besar, jurnal penyesuaian, neraca lajur, laporan laba rugi, dan neraca. Tutorial membuat menu itu yang pertama pilih latar belakang dengan cara insert atau picture, buat shape sebanyak menu yang dibutuhkan. Yang ketiga edit kontak shape yang ada dengan nama-nama sheet menu utama yang dibutuhkan. Nah, ini adalah contoh dari hasil dari tutorial yang akan kita coba. Nah, di sini kita langsung aja coba ya. Kita buka Excel-nya dulu. Lalu yang pertama kita insert, lalu kita pilih picture. Nah, di picture ini kita bebas mau pilih gambar apa aja ya. Aku mau pilih ini aja. Setelah itu, karena ini kebesaran, jadi kita kecilin gambarnya. Nah, sekitar segini. Terus kemudian kita insert lagi, kita pilih shape. Shape-nya itu bebas, kalian mau pilih bentuk apa aja. Nah, di sini aku mau pilih yang ini aja. Nah, di sini kalian ketik Excel Accounting untuk judulnya ya. Kita perbesar, terserah kalian mau sebesar apa, senyamannya aja. Lalu kita bisa insert shape lagi. Kita buat nama PT-nya ya di sini. Kalian juga bebas mau pakai warna apa. Aku di sini mau pakai warna biru aja, biar sama kayak backgroundnya. Di sini kita bakal tulis PT-nya, PT FEB-UY. Lalu di bawahnya tanggalnya 31 Maret 2020. Ukurannya kalian bebas ya, terserah kalian mau semana. Nah, terus di sini kita ambil lagi shape-nya. Aku pilih yang sama. Terus kita buat, aku mau ganti warnanya sekalian. Terus ini bisa kita copy ya.
langsung aja kita tulis akun. Di sini kode bantu. Terus di sini jurnal umum. Terus bisa kita kontrol. Biar cepet ya teman-teman. Jadi kita kontrol. Oke, sekarang kita tinggal ganti aja. Ini namanya kita ganti jadi kita ganti jadi buku besar ya. Buku besar. Lalu yang ini kita ganti jadi buku besar pembantu. Ini kita ganti jadi jurnal penyesuaian. Ini kita ganti jadi neraca lajur. Terus ini kita ganti jadi laba rugi. Nah, yang terakhir ini kita ganti jadi neraca. Nah, ini sesuai ya sama sheet-sheet yang sebelumnya udah aku bikin, yaitu akun, kode bantu, jurnal umum, buku besar pembantu, jurnal penyesuaian, neraca, lalu ada laba rugi, neraca, pokoknya di sini ada 9. Nah, kita balik lagi ke menu utama. Di sini aku mau di shape-shape yang udah aku buat ini, kita akan mengelink sheet ini agar bisa langsung ke sheet-sheet yang udah aku buat ini. Jadi kayak aku pencet akun, nanti langsung ke akun gitu. Nah, kita mulai aja ya. Yang pertama itu kita klik kanan, terus kita pilih hyperlink, terus yang di place in this document kita klik akun lalu oke. Nah, kalau udah kayak gitu akan jadi kayak gini. Udah langsung ke menu akun ya. Terus kita bakal ngelanjutin hal yang sama, kode bantu juga kayak gitu. Kita klik kanan, lalu klik hyperlink, lalu kode bantu. Oke. Lalu jurnal umum juga sama. Kita klik hyperlink, lalu jurnal umum. Oke. Kemudian buku besar, kita klik kanan, hyperlink,
lalu buku besar. Pokoknya semuanya sama ya. Kalian lakuin hal yang sama aja semuanya, sama kayak yang tadi. Nah, yang terakhir itu neraca ya. Oke, udah selesai. Terus kita langsung aja ke akunnya ya. Nih, udah kebuka tuh. Kita di sini akan mengisi kolom pos saldo dan pos laporan. Di sini di kolom pos saldo ada isinya itu debit sama kredit, dan di pos laporan itu isinya ada neraca dan laba rugi. Nah, sebelumnya aku udah buat kode akun sama nama akun dengan jumlah debit dan kreditnya ya. Jadi kita langsung mulai aja untuk buat pos saldo dulu. Yang pertama kita klik kolom di bawah pos saldo, lalu kita ke data, lalu kita pilih data validation, lalu yang allow ini kita ganti jadi list. Nah, untuk ignore blank ini kita uncheck list, lalu di search kita isi dengan debit titik koma kredit titik koma min, lalu oke. Nah, setelah itu akan muncul debit dan kredit. Untuk aset kan debit, jadi kita isi debit ya, kita pilih debit. Kemudian aku bakal langsung turunin ke bawah aja semuanya biar lebih cepat. Nah, terus kita bakal ngerubah sesuai sama akunnya ya. Di sini itu ada akumulasi penyusutan kendaraan, itu bukan debit ya, tapi kredit. Dan untuk akumulasi penyusutan kantor, masuknya juga ke kredit. Nah, untuk kewajiban sampai pendapatan lain-lain itu masuknya ke kredit juga, jadi kita ganti. Nah, udah ya, udah kita ganti. Lalu untuk HPP sampai beban lain-lain udah bener di debit ya. Selanjutnya kita bakal ngisi untuk kolom pos laporan. Caranya itu sama. Kita klik di bawah kolom pos laporan, lalu ke data. Kita pilih data validation, lalu allow-nya kita ganti list. Ignore blank-nya kita uncheck list, dan ini kita isi neraca titik koma laba rugi titik koma min, lalu kita klik OK. Di sini aset itu neraca.
Jadi, dari aset sampai laba bersih itu dia masuknya ke neraca, tapi aku turusin dulu ke bawah. Nah, untuk pendapatan itu kita ganti jadi laba rugi sampai beban lain-lain. Nah, selesai deh untuk pos saldo dan pos laporan. Selanjutnya kita ke kode bantu. Nah, untuk kode bantu sendiri udah aku buat ya, kode, nama, dan saldo awalnya. Di sini kita coba untuk ngisi status. Caranya sama kayak sebelumnya. Kita klik kolom ini, tapi sebelumnya kita lihat PPT yang tadi udah aku jelasin ya. Nah, ini udah sesuai kan sama yang diminta. Lalu ini akunnya udah cocok ya. Nah, ini udah pas sama yang tadi udah aku bikin. Kemudian kita bakal buka yang ini. Nah, untuk membuat kode bantu itu dalam kolom course-nya itu diganti jadi piutang dan utang. Kita lanjut ya. Nah, di sini kita langsung ke data validation. Allow-nya kita ganti jadi list. Ignore blank-nya kita uncheck list. Source-nya kita isi dengan piutang titik koma utang titik koma strip, lalu oke. Nah, di sini toko Alfatan sampai toko label itu piutang, tapi aku terusin ke bawah dulu ya biar lebih cepat. Ini kita pilih strip karena nggak ada. Lalu untuk Shaded itu piutang, Raviva itu utang, kita ganti. Lalu untuk Avan juga utang. Terus ini kosong, dan untuk toko Alfatan itu piutang, dan toko Sandal Perkasa itu utang. Coba kita cocokin ya sama yang tadi. Piutang, toko Shaded Aviva piutang, utang, dan utang. Lalu untuk toko Alfatan dan PT Sandal Perkasa piutang dan utang. Piutang dan utang. Nah, ini udah cocok ya sama yang sebelumnya. Sekian penjelasan dari saya hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.